Pada pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai metode penelitian eksperimen. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 mahasiswa. Yang pertama yakni saya, Atis Majuni. Yang kedua, Farhan Lutfi Abidin. Yang ketiga, Muhammad Umara. Dan yang keempat, Siti Aisyah. Pada materi kali ini, kelompok 9 akan menjelaskan mengenai metode penelitian eksperimen. Pengertian metode eksperimen. Metode penelitian eksperimen merupakan cara ilmiah yang dipakai untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel dengan cara mengubah variabel yang tidak terikat dan mengamati dampaknya terhadap variabel yang terikat dalam situasi yang terkontrol. Afghani menyatakan bahwa penelitian eksperimen merupakan satu-satunya jenis penelitian yang dengan cara sistematis dan logis dapat menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan mengatur faktor luar yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Peneliti secara aktif menciptakan dan mengatur kondisi penelitian agar perubahan pada variabel yang tidak terikat benar-benar menjadi penyebab perubahan pada variabel yang terikat, sehingga meningkatkan keakuratan internal penelitian. Ide ini juga sejalan dengan penjelasan Rahayu, Siroj, dan Afghani 2024 bahwa eksperimen fokus pada membuktikan dampak dari sebuah perlakuan terhadap hasilnya melalui desain tertentu sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dibandingkan dengan metode lain dalam mengenali hubungan antar variabel. Karakteristik penelitian eksperimen. Danim 2002 menyebutkan beberapa karakteristik penelitian eksperimen, yaitu yang pertama, variabel-variabel penelitian dan kondisi eksperimen diatur secara tertib, ketat, baik dengan menentukan kontrol, manipulasi langsung maupun random atau acak. Yang kedua, adanya kelompok kontrol sebagai data dasar atau baseline untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Penelitian eksperimen umumnya melibatkan minimal 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen menerima perlakuan, sedangkan kelompok kontrol tidak menerima perlakuan atau menerima perlakuan yang beda sebagai pembanding. Yang ketiga, penelitian ini memusatkan diri pada pengontrolan variasi untuk memaksimalkan variasi variabel yang berkaitan dengan hipotesis penelitian. Penelitian eksperimen berfokus pada penelitian variasi untuk memastikan bahwa perubahan pada variabel dependen benar-benar disebabkan oleh variabel independen yang dianalisis. Yang keempat, validitas internal atau internal validity untuk diperlukan pada rancangan penelitian eksperimen untuk mengetahui apakah manipulasi eksperimen yang dilakukan pada saat studi ini benar-benar menimbulkan perbedaan. Validitas internal adalah elemen krusial dalam perancangan studi eksperimen karena berkaitan dengan seberapa besar keyakinan bahwa perubahan pada variabel dependen benar-benar merupakan akibat dari pengubahan variabel independen, bukan disebabkan oleh faktor lain yang berada di luar perlakuan. Dengan kata lain, validitas internal mengatasi pertanyaan apakah perlakuan yang diterapkan dalam eksperimen benar-benar menciptakan perbedaan hasil. Jika validitas internal berada pada tingkat tinggi, maka para peneliti bisa lebih percaya diri untuk menyimpulkan adanya hubungan sebab akibat. Yang kelima, validitas eksternal atau external validity berkaitan dengan bagaimana representasikan penemuan penelitian dengan mengeneralisasikan pada kondisi yang sama. Yang keenam, semua variabel penting diusahakan konstan kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasikan atau dibiarkan bervariasi. Selanjutnya, prosedur penelitian eksperimen. Yang pertama, merumuskan masalah. Hal yang pertama kali dilakukan yakni dengan mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Peneliti harus menentukan variabel apa yang akan diteliti. Dan tentu saja harus mempelajari bagaimana hubungan sebab akibat variabel tersebut. Yang kedua, menentukan subjek.
Peneliti harus menentukan populasi penelitian, sampel penelitian, dan mengelompokkan sampel tersebut apakah masuk ke dalam kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan ataukah masuk ke dalam kelompok kontrol yang tidak membutuhkan perlakuan atau untuk perbandingan. Yang ketiga, menentukan desain penelitian. Dalam penelitian eksperimen, ada beberapa macam desain yang bisa digunakan. Maka dari itu, di sini peneliti bisa memilih salah satu dari model desain tersebut. Nah, misalnya nih, peneliti mungkin bisa mengambil desain one group pretest post-test, atau peneliti juga bisa mengambil pretest post-test control group design, ataupun factorial experience maupun yang lainnya. Yang keempat, instrumen. Peneliti juga harus menyiapkan alat yang digunakan untuk penelitian. Misalnya, angket atau kuesioner, hasil wawancara, ataupun laporan observasi. Yang kelima, pengumpulan data. Data dalam penelitian eksperimen dikumpulkan dengan melakukan pretest atau pengukuran awal terlebih dahulu. Kemudian dilanjut dengan memberikan perlakuan atau treatment pada kelompok eksperimen. Melaksanakan proses penelitian eksperimen sesuai dengan rancangan yang telah direncanakan sebelumnya. Lalu, melakukan post-test untuk mengetahui perubahan setelah dilakukannya eksperimen tersebut. Dan yang keenam, perumusan kesimpulan. Nah, dari data yang sudah diperoleh sebelumnya, harus kita analisis terlebih dahulu. Hasil analisis akan digunakan oleh peneliti untuk menguji hipotesis. Apakah perlakuan yang telah diberikan ini membawa pengaruh yang cukup signifikan atau tidak? Lalu, yang terakhir, peneliti bisa menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Desain penelitian eksperimen adalah pemilihan jenis perlakuan atau metode penentuan perilakuan terhadap unit eksperimen, dan tata letak unit eksperimen dikenal sebagai proses untuk mendesain dan merancang eksperimen. Beberapa istilah dijumpai dalam desain eksperimen. 1. Perlakuan, yaitu variabel yang diperbandingkan dalam eksperimen didefinisikan sebagai perlakuan. Yang kedua, unit eksperimen, yaitu objek-objek yang dikenal perlakuan disebut unit eksperimen. Yang ketiga, kesalahan eksperimen adalah respon yang diberikan oleh unit-unit eksperimen yang menerima perlakuan yang sama, belum tentu sama meskipun dalam kondisi homogen. Ciri-ciri penelitian eksperimen. 1. Pengendalian dalam penelitian dilakukan untuk mengatur kondisi penelitian sehingga pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat diteliti dengan lebih jelas. Yang kedua, manipulasi, yaitu tindakan yang dilakukan peneliti untuk mengevaluasi pengaruh terhadap variabel terikat. Yang ketiga, yaitu pengamatan, merupakan bentuk observasi dilakukan untuk melihat hasil dari eksperimen. Proses penelitian eksperimen. Untuk mendapatkan hasil eksperimen yang optimal, langkah-langkah yang ditempuh di atas adalah: 1. Melakukan tinjauan literatur, terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 2. Mengidentifikasi dan membatasi masalah penelitian. Yang ketiga, merumuskan hipotesis penelitian. Yang keempat, menyusun rencana eksperimen yang mencakup: 1.
menentukan variabel bebas dan variabel terikat. 2. Memilih desain atau model eksperimen yang akan digunakan. Yang ketiga, menentukan sampel. Yang keempat, menyusun metode atau model eksperimen dan alat ukur. Yang kelima, menyusun outline atau model eksperimen yang akan digunakan. Yang keenam, yaitu menyusun hipotesis statistik. Proses penelitian eksperimen yang kelima yaitu mengumpulkan data pada tahap pertama atau biasa disebut dengan pretest. Yang keenam, melakukan eksperimen atau percobaan. Yang ketujuh yaitu mengumpulkan data pada tahap kedua. Yang kedelapan, mengolah dan menganalisis data. Yang kesembilan yaitu menyusun laporan. Macam-macam desain penelitian. Ada variabel untuk penelitian eksperimen memiliki variabel terikat bebas dan perancu. Variabel terikat merupakan variabel yang diberi perlakuan dan terkadang disebut sebagai subjek penelitian, sedangkan variabel bebas adalah perlakuan yang dimanipulasi kemudian diberikan pada variabel terikat, sedangkan variabel perancu adalah faktor lain yang dapat memengaruhi eksperimen serta berkontribusi terhadap perubahan yang ada. Dan kedua, ada multivariabel. Jumlah variabel dalam penelitian eksperimen tidak memiliki batas. Penelitian eksperimen dapat memiliki variabel bebas yang multiple, misalnya waktu, skor, dan lain sebagainya. Jenis penelitian eksperimen. 1. Pre-eksperimental atau non-design. Pada desain ini masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependent. Ada one-shot case study. Pada desain ini peneliti hanya memperoleh satu kali pengamatan setelah pemberian perlakuan atau postos pada responden yang ada dalam kelompok eksperimen. Dalam desain ini tidak dapat kelompok kontrol dan tidak dilakukan adanya pretest untuk mengetahui kondisi responden sebelum diberikan adanya perlakuan. 2. Ada one group pretest postos. Pada desain ini adanya ukuran pretest yang diberikan kepada responden. 3. Intake group comparison. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian. 2. Ada true eksperimental. Pada desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel yang mempengaruhi sampel yang digunakan dalam eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random atau acak dari populasi tertentu. Dari true eksperimental ada beberapa jenis. Yang ke-1, postos only control group design. Pada desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen, sedangkan kelompok kedua tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Yang kedua ada pretest postos control group. Pada desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal, adakah temuan berbeda antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Yang ketiga, dari macam-macam desain atau jenis eksperimental ada faktorial eksperimental. Pada desain ini adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil dan semua kelompok dipilih secara random. Yang keempat ada eksperimental. Ada kuasi eksperimental. Desain ini di mana pengembangan dan true eksperimental desain yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Dari kuasi eksperimental sendiri ada dua jenis, yaitu yang pertama, time series design. Kuasi eksperimen adalah jenis desain penelitian yang memiliki kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tidak dipilih secara random. Kedua, ada non-equivalent control group design. Kesimpulan, penelitian eksperimen merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab dan akibat antara variabel. Dalam metode ini, peneliti memberikan perlakuan tertentu terhadap variabel bebas, kemudian mengamati pengaruhnya terhadap variabel terikat dalam kondisi yang terkontrol. Metode penelitian eksperimen merupakan metode yang sangat kuat dalam menguji hubungan sebab akibat antar variabel. Melalui perencanaan desain yang tepat dan pengendalian variabel yang baik, penelitian eksperimen dapat memberikan hasil penelitian yang
valid, objektif, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.